Oke, ini menyambung video yang tadi, jadi masih ada yang bingung. Nah, sekarang udah nyambung gitu ya. Jadi ini Proxmox saya udah jalan. Alamat IP-nya ganti karena saya install yang baru lagi. Nggak ada bedanya dengan yang sebelumnya, sama aja cara installnya. Selanjutnya itu saya buka dulu. Cara installnya nggak ada bedanya ya. Root 1-6. Nah, jadi yang paling ini kiri atas itu kita pilih dulu ke storage view, masuk ke lokal ini kita upload dulu konten. Nah, ini saya kasih contoh upload ISO. Aduh, saya remove dulu. Bisa di remove, di remove. Upload, pilih ISO nya, ISO server yang ingin dijalankan. Windows juga bisa ya, Windows 7, Windows XP, Windows 10, tidak ada masalah. Oke, ISO nya udah upload di storage view. Lalu selanjutnya di full view. Tadi kita bingung karena saya lupa ganti ini. Jadi dari tadi server view terus gitu ya. Storage view untuk upload konten. Lalu di full view itu untuk melihat data centernya atau servernya. Di sini ada summary-nya. Jadi belum ada virtual machine yang jalan seperti itu. Nah, ini 4 core-nya kepake hanya 1%, memori 4 GB, storage 37 GB untuk server yang akan dijual. Sisanya untuk Proxmox itu sendiri gitu ya. Nah, lalu di sini saya mulai membuat server virtual. Kesalahannya tadi adalah di sini tidak boleh pakai spasi. Jadi di video sebelumnya saya pakai spasi seperti ini sehingga tombolnya nggak bisa di next, seperti itu, lupa. Sorry. Jadi ini tidak boleh ada spasi sehingga dia bisa di next. Ini file ISO yang sudah di upload tadi. Next lagi, next saja. Nah, di sini kita bermainnya di sini. Jadi tadi si Proxmox ini saya berikan 4 core. Nah, jadi server yang akan kita install itu kita bisa atur apakah dia hanya menggunakan 1 core, 2 core, hingga maksimal 4 core seperti itu. Dan di sini saya biarkan saja 1 core. Memori, jadi Proxmox ini punya 4 GB. Kita akan jual berapa itu untuk server yang pertama yang akan kita buat ini. Kita biarkan 512. Lalu network bridge, next, hampir semuanya next, finish. Nah, jadi di sini kita sudah punya server pertama yang punya ID 100. Di sini di hardware. Nah, ini yang bisa kita geser-geser. Jadi seandainya di sini kita bikin lagi satu bisa. Sebentar, create VM lagi. Ubuntu misalnya, tapi saya belum upload ya. Nanti bisa dilanjutkan sendiri. Ingat upload dulu di konten. Nah, di sini pengaturannya. Apakah kita bisa geser, naikkan jumlah memorinya, turunkan prosesornya, naikkan prosesornya, seperti itu. Sebentar, ini belum jalan. Ini juga ada fitur backup. Jadi ini jika ingin kita backup, bisa ada mode snapshot dan lain sebagainya. Bisa dicoba-coba. Lalu kita coba start dulu. Nah, karena diinstal di VirtualBox yang memang bukan tempat seharusnya gitu ya, jadi akan ada warning atau error jika virtualisasinya tidak available.
Ini kita bisa akalin dengan masuk ke hardware, bukan option, lalu ini hardware virtualization, ini kita hilangkan centangnya, bisa di start. Sebentar. Nah ini, jadi ini tampilan instalasi MX Linux. Jadi MX Linux ini kita install dengan hardware yang sekian, lalu ini nanti kita bisa jual seperti itu ya. Jualnya tentu dengan alamat IP yang public dan lain sebagainya itu ya. Kalau mau seperti di Cloud Kilat tadi sudah pakai alamat IP public, ini kan hanya untuk jaringan lokal aja seperti itu. Jika kita punya banyak di sini, ini kita bisa stop. Nah oke, ini sudah stop. Lalu misalnya tadi kayak nemu backup ya, sekarang ketemu lagi nih. Fine. Kayak sebagian besar mainnya di full view ini ya. Jadi server yang satu ini bisa jalan, yang lain bisa dihentikan seperti itu. Lalu bisa geser-geser hardware seperti ini. Lalu sudah ada fitur backup, snapshot, replication kalau ingin clone, ingin duplikat, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ini nggak akan bisa jalan optimal karena masih berada di VirtualBox. Kalau mau operate beneran itu diinstal sebagai sistem operasi seperti itu. Oke, sekian, semoga bermanfaat.